Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat bertemu lagi dalam pembuatan video pembelajaran. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang timer seperti yang kemarin kita bahas, tapi di sini kalau yang kemarin adalah timer on delay, sekarang kita akan mencoba menjelaskan tentang timer of delay, dari mulai kita program, terus bagaimana prinsip kerjanya, dan bagaimana ke realnya gitu. Jadi kita akan sampai ke wiringnya, sampai menjalankan di PLC-nya. Ya, seperti kita sudah membuka ini software strukturnya. Kita seperti biasa kita akan memulai memogram, yaitu kita di propertiesnya diinaktifkan, terus di apply, terus kita masuk ke konfigurasi, kita cari TM22140CE40R, kita drag, kita simpan, kita refresh. Ini udah sesuai dengan PLC kita. Langsung kita masuk ke programming. Nah, di programmingnya kita sama seperti kemarin, yaitu kita membutuhkan inner bit 0 sebagai starting. Jadi komennya di sini disebut starting. Nah, nanti kita sambungkan dengan NC untuk output. Ini I1, di 01 kita komen sebagai stop. Terus ini kita buat inner bit atau work area-nya sebagai pembantu program kita supaya tidak outputnya tidak terlalu berat, M0, dan kita holding dengan output 0-nya. M0. Oke, sudah selesai. Ini di RAM juga sudah di checklist, berarti sudah benar program kita sesuai dengan software. Nah, kita tambah RAM di bawah. Nah, ini kita nambah RAM. Nah, nanti di sini si inner bit atau work area M0 ininya yang akan memberikan sinyal pada timer. Ini nanti M0. Di sini nanti kita ambil timer seperti kemarin. Kita simpan di sini. Nah, kalau yang kemarin ini masih tone. Nah, sekarang kita coba rubah menjadi top. Tipenya kita top, yaitu timer of lamp. Nanti presetnya kita ganti jadi 10 detik. Di sini kita ganti 1 second. Baru kita masukin output. Ini addressingnya I0.0. Nah, prinsip kerjanya nanti kita akan bisa lihat, kita akan simulasikan. Jadi ini nanti kalau kita simulasi, ini belum ada pulsa, ini belum ada pulsa, dan ini juga tidak menyala. Dan tatkala ini dikasih pulsa, maka ini ada pulsa, ini ada pulsa, ini ada pulsa. Ini diam, tidak berhitung. Ini menyala. Nah, pada saat pulsa di sini kita hilangkan, baru ini berhitung sesuai dengan settingan waktu. Itu prinsip kerja dari timer of delay. Kalau yang kemarin, yang timer on delay, tatkala sinyal ini dimatikan, dia tidak berhitung. Tapi tatkala sinyalnya ada, dia berhitung. Tapi kalau timer of delay, kebalikannya. Jadi pada saat dia di sini dikasih sinyal pertama, di sini malah tidak berhitung. Pada saat sinyalnya dihilangkan, dia malah berhitung dan mematikan output. Mari kita coba disimulasikan dahulu.
Baik, kita di sini masih stop, kita run. Oke. Nah, kita jalankan. Nah, ini udah langsung nyala, tapi di sini tidak berhitung sesuai settingan waktu. Kenapa? Karena di sini sinyalnya masih ada. Sekarang kita sinyalnya matikan. Oke, nah di sini mulai berhitung count up ya. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masukin lagi? Nah, langsung dia kembali ke 0. Jadi kalau kemarin dihilangkan sinyalnya, dia akan hilangkan. Kalau di sini dimasukin lagi sinyalnya, maka dia akan kembali ke 0. Nah, bagaimana supaya menjalankannya? Matikan lagi sinyal yang ada di sini. Nah, ini baru berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini Q0 akan mati. Jadi timer of delay itu dari kondisi menyala menjadi kondisi mati. Nah, sekarang bagaimana kalau kita rubah data timer of delay ini menjadi retentive? Kita cek, kita rubah retentive-nya di apply. Oke, kita masukin. Maaf, ini belum kondisi kembali on. Ini kita off kan. Nah, ini tetap. Nah, kita sekarang matikan sinyalnya. Nah, sekarang berhitung. Sekarang berikan lagi sinyalnya. Maka dia berhenti dan di 5 detik karena dia menyimpan memori terakhir daripada perhitungannya. Tetap 5 detik. Nah, supaya dia kembali menyala, maka sinyalnya kita hilangkan lagi. Nah, ini sekarang sudah hilang, dia berhitung melanjutkan. Yang tadi 5 detik, sekarang tambah 5 detik lagi 10 detik. 5 detik. Kita kembalikan dulu. Nah, itulah prinsip kerja daripada timer of delay dan timer of delay retentive. Jadi timer of delay itu tatkala si sinyal sini masuk, maka di sini akan langsung menyala. Kalau di sinyal isian atau in-nya dari timer masih ada, timer tidak akan berhitung atau tidak sesuai dengan menghitung sesuai settingan waktu. Tapi tatkala sinyalnya kita hilangkan, maka dia akan mulai berhitung. Dan jika sinyalnya kita adakan lagi, maka dia kalau yang retentive akan tetap menyimpan datanya. Kalau timer yang biasa, dia akan kembali ke 0. Nah, sekarang kita akan coba dikondisikan pada yang semula. Nanti kita akan masukkan ke PLC yang sebenarnya. Jadi kita praktek atau tes, praktek yang pemasangan yang sesungguhnya. Jadi real. Bagaimana prinsip kerja ini disambungkan dengan PLC yang sesungguhnya. Nah, kita matikan dulu simulasinya. Ini udah mati simulasinya. Nah, nanti kita akan download program ini, kita masukkan ke dalam PLC. Nah, nanti kita wiring, setelah itu kita akan cek datanya apakah sesuai dengan kondisi yang kita tadi temukan atau tidak. Baik, pada saat kita akan mendownload, kita akan nyalakan dulu PLC-nya. Setelah PLC-nya kita nyalakan, kita on-kan sehingga PLC-nya on, maka kita sekarang dicek di commissioning. Nah, apakah kabel M221-nya sudah terhubung? Ini udah ada kabel M211-nya, sudah disimpan di local device. Nah, sekarang kita login. Ini sudah terkonek, nah kita tinggal mendownload. Jadi login itu adalah fungsinya untuk menghubungkan PC kita atau laptop kita dengan PLC. Sekarang kita sudah terhubung, kita kirimkan data dari PC kita yang berupa programming ini ke PLC, yaitu dengan PC to control atau download. Oke, yes. Nah, sekarang kita sedang memindahkan datanya dari PC atau laptop kita ke PLC.
Oke, udah selesai, kita start. Jadi setelah selesai kita pendownloadan, kita akan mencoba wiring rangkaian PLC-nya. Kita akan coba sekarang rangkaiannya dengan menggunakan sourcing, sistem sourcing di input maupun di sistem output. Kita akan matikan dulu PLC-nya untuk sebagai safety, untuk keamanan. Nah, kalau di sourcing maka si inputnya kita akan berikan inputnya kita akan berikan positif. Nah, kalau yang sync si home inputnya diberikan negatif. Terus kita akan couple input yang kita butuhkan. Nah, ini terus kita berikan sumber yang berbeda dengan yang masuk ke com input, yaitu negatif. Ya. Terus di nomor titik kedua daripada ininya kita masukkan ke nomor input. Ini untuk starting tadi 0, terus yang kedua itu untuk stop itu ke I01. Nah, terus kalau untuk outputnya kita juga menggunakan sourcing, jadi diberikan si COM-nya juga diberikan netral. Nah, nanti dari keluarannya berupa netral kita akan sambungkan ke A1, A2-nya kita akan sambungkan dengan pasta. Nah, ini sudah selesai. Kita coba nyalakan lagi. Nah, ini udah menyala. Ini kita karena tadi dimatikan, kita loginkan lagi. Nah, ini kita akan coba, kita akan cek dengan menggunakan stopwatch. Baiknya kita coba nyalakan. Nah, ini lampunya masih tetap menyala, kita stop. Nah, ini mulai berhitung. Jadi kita akan mencoba setelah kita stop, ini baru kita nyalakan. Oke, kita coba ulang. Ini kita nyalakan. Nah, kita akan coba mulai menghentikan waktunya. Oke, ini sudah nyala. Sekarang kita nyalakan lagi. Nah, itu ini 5,58. Jadi kalau saya matikan sinyalnya nanti di stop, maka setelah 15 detik lampu harus mati. Sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, itu lampu sudah mati. Nah, jadi pada saat sinyal masih ada, ini masih tetap bekerja dia. Nah, nanti setelah sinyalnya kita hilangkan, baru timernya berhitung. Ini 10 detik harus mati. Oke, itulah timer of delay secara real. Ya, setelah kita mencoba timer of delay programnya, kita sekarang akan mencoba untuk program timer of delay retentive. Kita commissioningnya kita stop dulu programnya. Kita log out dulu, yaitu memutuskan hubungan antara PC kita atau laptop kita dengan PLC. Nah, kita ke programming. Nah, nanti ini kita ganti jadi retentive ya. Kita ganti menjadi retentive seperti ini. Oke. Nah, setelah beres kita akan download kembali. Kita login kembali. Baik, kita pindahkan datanya dari PC atau laptop kita ke PLC.
Oke, selesai. Sekarang kita tinggal running start control. Oke, setelah kita download program yang retentifnya, kita coba rangkaiannya sekarang. Ini masih nyala. Nah, kita matikan sinyalnya, kita stop sinyalnya, kita hitung. Kita nyalakan lagi sinyalnya. Nah, ini berarti nanti si lampu ini harus mati itu tinggal 4 detik lagi. Nah, kita coba lagi, kita matikan sinyalnya lagi. 7, 8, 9, 10. Nah, itu dia sudah mati. Nah, itu sistem retentif. Jadi, timer of delay ini dan retentive of delay ini akan bekerja jika sinyal yang masuk ke dalam timernya itu dihilangkan setelah ada. Dan jika diadakan lagi, maka dia akan mati. Kalau di timer of delay, maka dia akan berhitung kembali ke 0. Sedangkan retentive, dia akan menyimpan data terakhir daripada di stop atau dihentikannya sinyal yang masuk ke dalam timer. Baik ya, nah itu simulasi time of delay dan time of delay retentive secara simulasi dan secara real kita gambarkan atau kita lakukan sehingga lebih jelas lagi. Karena kalau disimulasi saja itu kita nanti tidak bisa mengetahui bagaimana cara wiring. Nah, jika ada permasalahan dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan masukkan di kolom komen untuk kita saling memperbaiki. Nanti ini akan lebih baik lagi. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini, kita biasakan, kita masuk ke commissioning, kita stop controllernya. Oke, nah nanti kita log out. Oke, kita sudah log out. Ini sudah selesai, tinggal kalau mau disimpan ya tinggal disimpan di sini, save. Nah, seperti ini. Ya, mudah-mudahan video pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kekurangan, mohon sekali lagi diisi di komen untuk perbaikan, dan jika ada pertanyaan silakan juga diisi di kolom komen. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.